Cinta sesungguhnya yang kan mengisi ruang kosong di hati. Kemana ku harus mencari cinta yang sejati. Selamat pagi Prof Yayi. Pagi, ntar ya bukanya sudah. Oke, monggo Prof. Berikan ku cinta yang tiada pernah ku rasa. Kita tercipta untuk bersama. Walau dunia berakhir, waktu terus bergulir. Ku tak ragu kita tercipta untuk bersama. Walau hidup sementara, namun cinta kau dan aku kan selalu abadi. Kemana ku harus mencari cinta yang sejati, yang menemani diri aku di sini Hingga kau hadir di hidupku. Berikan ku cinta yang tiada pernah ku rasa. Kita tercipta untuk bersama. Walau dunia berakhir, waktu terus bergulir. Ku tak ragu kita tercipta untuk bersama. Walau hidup sementara, namun cinta kau dan aku kan selalu abadi. Kita tercipta untuk bersama. Walau dunia berakhir, waktu terus bergulir. Ku tak ragu kita tercipta untuk bersama. Walau hidup sementara, namun cinta kau dan aku. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Saya Galuh Prof, saya penyiar di Raisa. Sebelumnya terima kasih matur nuwun sangat Prof sudah berkenan untuk berbagi di pagi hari ini. Ya, sama-sama Mbak Galuh, salam kenal. J. Oke Prof, pagi hari ini saya mulai aja Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Raisa, Radio Indonesia Sehat, mendekatkan kampus game rumah Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Di pagi hari ini semoga semalam tadi Anda tertidur dengan lelap, rileks, sehingga pagi hari ini bisa semangat menjalani aktivitas di hari ini. Pagi hari ini kita bertemu lagi di Bincang-Bincang Santai, tentunya dengan topik-topiknya yang menarik nih. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana melakukan penelitian itu. Pertanyaan menarik nih, mulai dari mana? Karena kadang kita bingung nih, mulai dari mana. Nah, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami, nih Sobat Sehat, Profesor Dr. Anda, RA Yayi Suryo Prabandari, Magister Sains PhD dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial, dan juga beliau merupakan Dewan Pengarah Health Promoting University. Dan di pagi hari ini kita akan dipandu, dimoderatori oleh
Mbak Lutfi Azizatun Nisa, Sarjana Kedokteran, Master of Public Health dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Kedokteran Sosial. Dan kami juga mengundang Anda, Sobat Sehat, untuk nanti berpartisipasi secara langsung, bertanya silakan nanti raise hand saja, atau dituliskan di kolom chat di bawah ini. Untuk Anda, Sobat Sehat yang barangkali sedang melaksanakan aktivitas, nggak sempat menyaksikan bincang-bincang santai melalui Zoom, bisa juga mendengarkan melalui audio di Play Store-nya Raisa Radio. Di-download saja, tulis saja Raisa Radio Indonesia Sehat. Baik, tidak usah berlama-lama, untuk Mbak Lutfi, kami persilahkan. Halo, selamat pagi. Terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Bu Yayi. Selamat pagi Mbak Lutfi. semuanya. Nggih. Matur nuwun kesempatannya. Terima kasih Bu Yayi sudah berkenan rawuh. Nggih, ini materinya ya cukup berat penelitian, tapi kita akan berbicara santai di sini dengan Prof Yayi. Siapa yang nggak kenal Prof Yayi nggih? Mbak Mas dosen, Mbak Mas mahasiswa sudah mengenal beliau tentunya. Bu Yayi, halo apa kabar? Baik, Mbak Lutfi, penggemar Raisa. Sobat Istilahnya sehat. Sobat sehat, Bu. Salam sehat. sehat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Waalaikumsalam. Oke, ini kita menanggapi tema Raisa pada pagi hari ini, penelitian mulai dari mana? Oke, sebelumnya mungkin ini Bu, kalau penelitian biasanya kan kita ini dulu bertanya-tanya dulu ini masalahnya apa gitu. Bagaimana menumbuhkan rasa penasaran terus, kemudian rasa kritis, keingintahuan gitu Bu Yayi. Ya, sebetulnya kalau terima kasih pertanyaannya Mbak Lutfi. Jadi teman-teman tuh sebetulnya ini lucu ya. Kita kan pengennya nggak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau penelitian itu ya memang mencari masalah gitu ya. Tetapi jangan khawatir masalah kesehatan. Kalau ini tentang kesehatan ya. Kalau yang tidak di kesehatan pun masalah di Indonesia itu sangat banyak. Sangat banyak. Satu topik saja bisa dilihat dari berbagai sisi masalahnya terus ada. Misalnya kemarin saya menjelaskan di kelas itu COVID gitu ya. Dari masalah perilaku protokol kesehatan, itu kalau yang dari perilaku, yang dari gizi, bisa melihat apakah dalam keadaan pandemi ini ketahanan pangan itu baik ketahanan pangan ibunya, anaknya, bayi, gitu, itu pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Itu baru dari gizi, belum yang epidemiologi. Wah, masalahnya banyak kalau epidemiologi kalau pandemi seperti ini, ya. Bagaimana kesiapan dari Pemda, tim badan bencananya gitu ya, yang dari rumah sakit bisa pelayanan kesehatannya, bagaimana penanganan pasien COVID-nya, bagaimana manajemen di puskesmasnya, bagaimana manajemen vaksinasi, banyaklah gitu ya. Jadi sebetulnya ya kita meningkatkan sikap curiosity gitu ya, keinginan tahu kenapa kok ini bisa begini ya, kenapa kok ini bisa begini ya, dan kita memaparkan pada iklim ya. Mungkin kalau mahasiswa saya sarankan kita banyak webinar ya. Dengan mendengarkan webinar itu kita akan bisa tiba-tiba punya ide. Yang kedua ya memang baca. Ya, banyak baca gitu ya, banyak baca baik itu yang ilmiah maupun enggak. Yang enggak itu berita-berita itu juga kadang-kadang bisa memunculkan kok itu bisa begini ya. Oh ternyata angka diare itu masih tinggi juga gitu ya, meskipun angka penyakit tidak menularnya sudah nyalip ya, sudah melampaui penyakit menular gitu ya, tetapi kok masih ada ya, ternyata daerah sana itu masih ada TB gitu ya, TB-nya masih tinggi gitu ya. Kemudian kalau yang tertarik dengan kenapa ya orang-orang itu kalau yang mereka mental retardasi, kenapa seperti itu ya gitu ya. Nah, seperti itu Mbak Lutfi. Jadi memang memaparkan pada situasi-situasi yang membuat kita itu berpikir kritis, berpikir dan kemudian mempunyai keinginan tahu. Ya, terima kasih Bu Yayi atas penjelasannya. Kemudian kalau untuk mahasiswa yang tidak biasa penelitian gitu, kadang banyak bertanya-tanya, ini kalau pemula mau mulai dari mana, mau mulai suatu penelitian dari mana gitu.
seringkali kalau baca-baca publikasi atau, ikut conference lihat, pemaparan materi itu udah keder duluan. Karena udah advance gitu dari publikasi penelitiannya gitu. Ini gimana Prof? Kita perlu mulai dari mana gitu untuk seorang pemula? Ya, jadi sesudah kita mempunyai tadi meningkatkan pemikiran bahwa oh saya pengen tahu kalau gimana caranya ya saya pengen ada yang saya angkat misalnya itu bagaimana ya anak-anak mental retardasi itu di dalam menghadapi pandemi ini apa pandangan mereka gitu ya. Itu saya mulai dari mana ya gitu ya. Ya ini ngobrol brainstorming dengan temannya gitu ya. Kemudian ya memang tidak ada kunci yang lain selain memang membaca ya. Dan selain itu mencoba untuk menuliskan dulu gitu ya, menuliskan dulu kan kalau di sekolah itu maksudnya kalau kita kuliah itu kan kita akan punya beberapa pengajar yang mungkin bisa ditanya gitu ya, sehingga bertanya dan berdiskusi baik dengan kakak kelas, dengan teman maupun dengan dosennya itu juga sangat dianjurkan karena memulai dari mana itu memang tidak mudah sih. Saya itu harus dari mana gitu ya. Kadang-kadang saya suruh baca memang ya, coba baca-baca dulu ya, supaya bisa membandingkan antara satu dengan yang lain. Dan sebetulnya mengadopsi dari apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain itu juga tetap bisa nanti kita diskusikan gitu ya. Jadi Bu ini kok menarik ya, dia mencari hubungan antara A dan B ya pada satu kasus tertentu gitu. Oh ya, kira-kira kalau di Indonesia di kota Anda itu bisa enggak gitu ya. Jadi kemudian itu yang diadop gitu ya. Jadi mengadopsi sebuah penelitian yang sudah ada itu juga salah satu cara supaya kita bisa ya jangan yang dilihat jangan yang sudah multivariat begitu ya, tetapi penelitian itu kan kalau kita lihat di Google Scholar saja ya, mungkin melalui Google Scholar dulu ya supaya tidak terlalu berat gitu. Meskipun sebetulnya yang bahasa Inggris itu tidak semuanya berat ya. Ya, tidak semuanya berat lah. Ada beberapa penelitian yang cukup sederhana, tetapi kalau memang nulisnya bagus, dia bisa terpublikasi internasional gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang ada itu belum tentu secomplicated yang dibayangkan pada saat kita membacanya. Ya memang jangan penelitian multicenter yang sekian ribu subjek, ya. Kemudian itu dikerjakan oleh banyak. Nah itu kelihatan sophisticated. Wah aku ya nggak mungkin begitu ya gitu. Jadi dilihat yang misalnya dia meneliti tentang persepsi pasien kanker gitu ya. Jadi oh ternyata 20 orang ya diwawancara atau 10 orang diwawancara itu bisa ya. Kemudian saya pernah menemukan itu dia mencari tahu tentang bagaimana mengakses asuransi warga Cina. Ini international publication ya, tapi cukup sederhana, tetapi ya dia menuliskannya bagus gitu. Jadi bagaimana warga Cina mendapatkan akses kesehatannya dan dia samplingnya saja convenient. Karena dia hanya nongkrong di Chinatown gitu ya. Ini dilakukan di Belanda kalau nggak salah ya. Jadi dia di Chinatown, kemudian dia kalau lihat ada beberapa orang yang sudah dia memang mengambil yang setengah bayar karena menurut dia pasti sudah agak lama di Belanda gitu ya. Jadi kemudian di-approach dan kemudian diwawancara. Ya, jadi dan itu international publication ya, convenient gitu, nggak usah ngitung sampel yang susah gitu ya. Jadi membayangkan bahwa dan itu deskriptif ya, wawancaranya semi structure. Ya, jadi tidak usah dibayangkan susahnya karena kita kalau kita memang mau penelitian tergantung bidang minatnya juga gitu ya. Kalau bidang minat yang memang membutuhkan statistik yang canggih itu ya mungkin harus belajar gitu ya. Tetapi kalau tidak dan mungkin lebih membutuhkan rancangan yang kualitatif atau rancangan studi kasus gitu ya, ya pelajari saja gitu ya, karena di bidang itu banyak yang tentang studi kasus. Nah sekarang belajar tentang studi kasus itu apa sih? Gitu ya. Jadi ya memang ya namanya mahasiswa ya, mahasiswa itu ya harus banyak baca, jangan cuma bengong ikut kuliah, gitu Mbak Lutfi. Iya.
Ya, nggih. Berarti ini mulai dari yang paling simpel dulu mungkin Ya, nggih, Prof. Yayi. gitu. Dan kadang mahasiswa tuh juga, masih kebingungan Prof, karena, kita mau meneliti apa ya, topiknya apa, kemudian pertanyaan penelitiannya apa sih, kemudian apakah ini worth untuk diteliti apa enggak. Nah, itu yang sering menjadi kegalauan para mahasiswa, sebetulnya itu saya sih. Ini worth ini worth untuk diteliti apa enggak, jangan-jangan udah neliti ini tapi kayak nggak butuh gitu. Nah itu, karena saya juga ingat waktu itu, tapi ini bukan perkara penelitian ya, perkara nulis buku. Salah satu yang disarankan oleh penulis buku yang cukup produktif itu yang pernah diundang sama PKMK kayaknya waktu itu. Saya datang, dia seorang dosen ekonomi, tapi bukunya banyak. Ya, jadi waktu ditanya itu ya dia pertama kali itu adalah searching. Searching ada nggak ide yang di ide buku dia itu di ya pokoknya di dunia virtual ya. Begitu dia googling, wow cukup banyak. Wah ini berarti ya mungkin kalau saya nulis buku ini nggak bakal laku gitu ya. Jadi ini kan juga penelitian juga kita bisa googling tema yang seperti ini itu sudah diteliti belum ya. Dan kalaupun itu sudah diteliti, kan mungkin ada variabel atau ada hal tertentu yang kita ingin kaji, tetapi belum ada di penelitian itu, gitu ya. Di penelitian dengan tema yang sama. Misalnya saya searching rokok, ya banyak sekali ya. Tetapi saya ingin melihat apakah memang sesudah masa pandemi ini, adakah perubahan-perubahan pada kebiasaan merokok. Searching lagi, ya ada tapi tidak banyak, gitu ya. Nah itu pada apa, gitu ya? Pada populasi yang mana, gitu ya. Jadi itu nanti akan membawa, oh yang remaja belum ada. Nah, jadi kalau saya meneliti soal itu mungkin ada manfaatnya karena belum ada. Jadi ya memang harus ada usaha ya. Harus ada usaha kita searching dulu apakah ini sudah diteliti atau belum gitu ya. Jadi mahasiswa ini ya menurut pengamatan ya, saya sudah mengajar sejak tahun 90-an. Kalau S2-nya 96. Pokoknya as soon as saya sudah selesai S2, saya selesai S2 94. Ya 95 mungkin ya, 95 itu kadang saya minta untuk searching itu padahal kalau sekarang kan searching itu sangat mudah gitu. Zaman dulu itu memang ya bisa saya sadari gitu. Electronic library-nya UGM belum begitu lengkap ya, harus ke library gitu ya. Tapi kan memang harus mencari. Kadang mereka agak susah dengan menetapkan kata kunci apa yang dicari gitu ya. Ini sebagai contohnya, Bu, saya sudah cari yang tentang desa siaga itu enggak ada gitu. Kamu kata kuncinya apa ya? Desa siaga. Oh ya, enggak ada. Itu kan konsepnya apa desa siaga? Apa ya Bu ya? Nah kan dipikir dulu dong, desa siaga itu adalah konsep pemberdayaan meskipun sederhana. Nah kalau mau mencari yang bahasa Inggris ya mungkin kata kuncinya bukan desa siaga ya. Satu, nyari bahasa Inggrisnya desa siaga. Yang kedua, konsep pemberdayaannya. Jadi community participation. Nah, kemudian nanti dikaitkan dengan maternal misalnya karena itu kalau di kita itu desa siaganya kan untuk kesehatan ibu ya. Jadi ada apa namanya community participation, kemudian maternal health. Nah itu kemudian dicari gitu ya. Nah itu akan ketemu karena konsep pemberdayaan seperti mirip-mirip dengan desa siaga itu ya ada di beberapa negara, terutama negara berkembang memang. Jadi kadang-kadang kata kuncinya saja sudah keliru, Mbak. Jadi ini juga yang membuat kita untuk mencari idenya itu ya, kok ini worthy nggak kalau mau diteliti. Karena begitu kita dengan kata kunci yang kita lihat, sudah diteliti banyak belum gitu. Kalaupun sudah ada di banyak di luar negeri ya, tapi di Indonesia bagaimana? Nah kalau di Indonesia ini memang ya terpaksanya pakai Google Scholar atau Sinta. Ya, karena memang tidak semuanya tentang Indonesia itu terpublikasi internasional sehingga kita mencarinya adalah di situ. Ya, dan mungkin tetap akan menemukan meskipun ya kita lihat lagi jurnalnya. Jurnalnya ini terakreditasi atau enggak. Tapi kalau kita sedang mencari ide itu jurnalnya terakreditasi atau enggak apa-apa. Nanti kalau kita mensitasi jurnal itu, nah baru kita pikirkan gitu ya. Tapi kalau kita sedang cari ide itu ya sudah googling aja. Googling aja kata kuncinya pas gitu ya. Sehingga kita bisa tahu ini sudah pernah diteliti belum. Oh kalau belum, saya akan mencari tahu yang ini gitu ya. Coba di googling lagi dikaitkan gitu, ada enggak gitu ya. Kalau enggak,
kita juga memikirkan kalau saya meneliti ini gunanya apa ya, gitu ya. Jadi memang manfaat penelitian itu perlu dilihat. Gitu Mbak Lutfi. Oke, betul. Terima kasih Bu Yayi. Jadi kuncinya adalah membaca, nggih, teman-teman. Ya, Mahasiswa harus baca. mau membaca. Iya, Membaca dan searching penelitian-penelitian lain untuk menemukan ide dan juga menyaring ya apakah ini sudah diteliti atau belum dan worth ya. untuk diteliti apa belum. Nggih. Seringkali juga mahasiswa itu stuck di ini Bu, merasa sulit. Wah, penelitian itu sulit ya, terus yang dibayangkan tuh jujuk ke metodologinya gitu. Jadi sebetulnya yang pertama perlu dipikirkan, ditetapkan itu, apa nggih Bu Yayi? Apakah kita langsung mikir metodenya atau, metode itu menyesuaikan masalahnya apa, seperti itu Bu? Ya, yang kedua, sebenarnya metode menyesuaikan masalahnya apa. Karena itu bisa juga di dalam seminar proposal metodenya disuruh ganti. Jadi jangankan S2 ya, S3 aja juga bisa gitu ya. Karena wah ini lebih baik dengan cara begini, tapi idenya, temanya tetap sama gitu. Jangan khawatir itu. Idenya, temanya tetap sama, cuman oh cara pandangnya harusnya begini gitu ya. Jadi yang pertama ya tadi, sebetulnya kalau menurut saya enggak usah mikir metodologinya dulu gitu ya. Tetapi satu adalah temanya dan kemudian saya misalnya sangat tertarik ya, temanya dulu. Karena kalau kita meneliti itu harus ada interest juga ya. Jadi peminatannya itu harus muncul supaya kita nanti di dalam mencari tahu itu lumayan bergairah gitu ya. Kalau kita mencari sesuatu yang kita tidak suka itu ya enggak bergairah. Jadi misalnya contohnya, saya pengen tentang alkohol gitu ya, temanya alkohol ya, penggunaan alkohol. Ya, kemudian apanya gitu ya. Nah, ini yang kita searching gitu ya. Jadi nggak usah bayangin aku nanti cross sectional, wah harus ngitung sampel dan sebagainya, nggak usah. Nanti dulu yang mau dilihat apanya gitu. Karena kan itu nanti permasalahannya apa, rancangannya akan menyusul gitu nggih. Dan kemudian yang kedua karena kita kebetulan ya ini kalau IKM itu kan terdiri dari beberapa peminatan. Meskipun peminatan ini adalah sebetulnya bapaknya itu payungnya besar itu kan IKM. Jadi peminatan ini adalah bagian dari itu. Sehingga memang ada kayak diagram Venn ya, ada iringan-iringan nggak bisa ilmu itu sangat terpisah. Ya, ilmu saya perilaku dan promosi kesehatan, khususnya perilaku itu kan ya klinis ya bisa. Mau barengan sama orang preklinik ya bisa gitu ya. Tapi apanya gitu ya. Jadi saya pernah punya penelitian itu saya bagian habitnya teman saya dari preklinik malah biomolekuler itu nyari bagaimana kandungan yang ada di dalam tubuh perokok. Tapi saya mencari tahu kebiasaan merokoknya gitu ya. Jadi ini kan memang ada irisannya, ada irisan-irisan yang membuat kita juga itu tadi yang saya katakan kalau bisa memang mendiskusikan. Oleh karena itu kalau S2 IKM itu kami kan memberikan kesempatan untuk ada diskusi dengan DPA, yang kedua ada pra-proposalnya ya, sehingga kita akan melihat apakah itu memang pas dengan bidang peminatannya. Karena satu topik itu memang bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, metode penelitiannya itu nyusul gitu. Kalau menurut saya temanya itu sudah ini jelas interest saya. Yang kedua, ini bisa diteliti seperti yang ditanyakan Mbak Lutfi tadi ya, worthy untuk diteliti, bermanfaat untuk diteliti. Yang ketiga, searah dengan peminatan yang sekarang sedang studi gitu ya. Kalau yang yang S1 gitu ya, yang S1 itu kan masih luas gitu ya. Tetapi kalau sudah masuk di S2, sudah masuk di program spesialis misalnya residensi, itu kan ada bidang tertentu yang temanya ya harus di bawah payung itu ya. Jadi kalau dia masuk di promosi dan perilaku ya temanya harus di situ. Tapi promosi dan perilaku itu juga sangat luas gitu ya. Cuma untuk membedakan antara ini sakjane kesling, kesehatan lingkungan, atau lebih menonjol perilakunya. Nah itu nanti diskusinya mungkin dengan dosen, ya, dengan kakak kelas gitu ya, tapi dengan dosen dan pada saat seminar pre-proposal. Nanti biasanya juga diarahkan gitu ya. Nanti habis itu baru mikir metodologi. Oke, matur nuwun Prof. Yayi. Jadi, yang kuncinya adalah,
pertanyaan penelitian teman-teman ya. Metode ini akan menyesuaikan pertanyaan penelitian. Dulu waktu saya tesis, supervisor saya bilang, "Kuncinya pertanyaan penelitian, nanti metode itu gampang," gitu. Ya, Tapi ya, tapi, mahasiswa dan, yang, baru mengawali penelitian selalu berpikir kalau penelitian itu susah karena melihat metodologi yang yang kompleks sih, seperti itu. Banyak orang berpikir seperti itu, Bu Yayi. Nggih. Oh iya, ini ada pertanyaan, Bu Yayi, hmm, apa nih? Panjang. Dalam rencana penelitian sudah memiliki topik, namun pertama yang saya cari adalah tempat penelitian. Banyak perusahaan dan Fasiankes yang ingin saya tuju menolak penelitian primer ketika pandemi berlangsung. Apakah ada tips menghadapi situasi ini, Prof? Nah ini, situasi pandemi dan penelitian ya. agak susah. Nih, monggo, Prof. Ya, makasih Mbak Anin ya, Mbak Anindya Monica Putri ya. Nama-nama orang sekarang itu sudah panjang susah. Ini juga supaya tidak sama dengan yang lain. Kayak Mbian Ki Dewi, Anita gitu ya. Nah, satu apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Anin itu sudah tepat ya, pengen meneliti di satu perusahaan sehingga mencoba untuk menjajaki. Ya, itu juga salah satu juga karena ide kita sudah mateng, ke tempat setting penelitiannya ternyata tidak mau diteliti setting penelitiannya. Itu juga ciloko ya. Jadi makanya saya di kemarin pada saat learning skill itu juga memberikan tips bahwa semester 1 ini harus memang sudah melakukan penjajakan ya. Kalau kita pengen misalnya dengan ODA gitu, ada akses enggak kita dengan ODA gitu ya, dengan ODGJ misalnya orang dengan gangguan jiwa gitu ya, bisa akses enggak saya ke sana. Kalau ini perusahaan, saya coba untuk diskusi ada teman yang kerja di sana bisa menghubungkan saya dengan apa namanya mungkin HRD-nya atau mungkin dengan humasnya perusahaan ya kalau misalnya saya mau meneliti di sana bagaimana. Ya, memang di masa pandemi ini saya sudah memiliki beberapa bimbingan yang akhirnya gagal untuk ke tempat penelitiannya karena kebetulan saya juga membimbing di S2 bioetik ya. 3 mahasiswa saya itu karena tadinya tempat penelitiannya rumah sakit. Ini memang sebelum kayak saya srek nyapu. Mas le nyapu nek kono sik piye, Mas? Ya, jadi nyapu halaman. Jadi tiga-tiganya menolak gitu ya. Jadi ya kalau menolak itu kebetulan yang satu itu akan mewawancara dokter gitu ya. Kalau yang satunya ditolak itu masih gigih mencari rumah sakit yang lain, akhirnya ketemu satu. Bisa gitu ya. Bisa dan mau gitu ya. Jadi di situ. Kalau yang dua ini akhirnya mencari dengan kayak snowball gitu ya. Karena yang akan diwawancara dokter gitu ya. Jadi dia mencari temannya satu, kemudian yang penting mewakili beberapa tipe rumah sakit gitu ya. Karena itu tentang informed consent, bagaimana pengalaman dokter di dalam menerapkan informed consent. Jadi kalau misalnya perusahaan itu tidak mau diteliti dengan data primer, tetapi Mbak Anin bisa dapat data sekundernya. Jadi misalnya begini, perusahaan itu misalnya punya data general check up ya, tentu saja anonim ya. Itu nanti kalau di komisi etik kita tidak boleh data primer itu akan bisa lebih cepat kalau kita tanpa identifier, tanpa namanya gitu. Tapi Anda bisa dapat akses itu, kemudian beberapa pengelola atau manajer perusahaannya itu mau diwawancara tapi secara daring. Menurut saya itu masih bisa jalan, ya, masih bisa jalan. Ya. Atau kalau mau mengikuti yang mahasiswa saya yang satu gigih itu, cari yang sampai ada yang mau gitu ya. Karena mahasiswa saya itu kayaknya kalau nggak ke rumah sakitnya itu karena dia memang ada kaitannya, tidak hanya sekedar mewawancara dokter tapi ada kaitannya dengan rumah sakit gitu ya. Jadi dia berusaha akhirnya dia punya teman karena dia juga seorang dokter, punya teman dokter yang bekerja di rumah sakit dan punya posisi gitu ya. Sehingga dengan nego-nego akhirnya bisa melakukan penelitian di sana, tentu saja ya dengan prokes ya, protokol kesehatan. Dan memang tidak menyentuh yang bagian ngurusi COVID gitu ya. Jadi itu juga bagaimana caranya. Nah kita mungkin
kalau mau dua sisi tadi ya. Yang satu menggunakan data sekunder dan menawarkan bisa enggak wawancaranya itu secara online. Ya, kalau itu butuh wawancara. Ya, tapi mungkin kuesioner nggak bisa gitu kan, karena kuesioner itu kan primer, meskipun online pun primer gitu ya. Jadi dengan data sekunder yang ada pada perusahaan itu ya, atau Yankesnya ya kalau ada gitu ya misalnya, kemudian menawarkan ya. Kemudian kalau enggak bisa ya berusaha untuk cari yang mau gitu ya. Itu kalau masih tertarik pada Fasiankes atau perusahaan ya. Karena kan kalau K3 itu sebetulnya bisa di mana-mana. K3 itu bisa di sekolah juga ya. Keamanan untuk anak sekolahnya. Di universitas bisa. Keamanan untuk staf dan mahasiswanya. Karena itu juga belum, kita punya mahasiswa yang ya mungkin mau mencari foto di Instagram yang agak bombastis, malah kepleset jatuh meninggal waktu itu ya. Jadi dia loncat dari lantai berapa begitu. Ya itu kan juga wong ya ada tangga gitu ya. Tangga pun kadang-kadang marake kepleset gitu ya, membuat kepleset gitu ya. Jadi K3 itu tidak harus selalu di perusahaan. Kalau K3 ya. Jadi bisa di mana-mana. Kapan itu saya juga pernah menguji, bukan bimbingan saya, pada buruh pasar. Jadi kan ada pekerja-pekerja informal yang kadang-kadang K3-nya memang tidak dipikirkan gitu ya. Jadi idenya bisa dikembangkan gitu ya. Daripada kita fokus ternyata orang-orangnya tidak bisa. Memang kalau pandemi ini teman-teman mahasiswa harus berpikir di luar box kayaknya. Itu Mbak Lutfi. Di luar kotak, out of the box. Betul. Nggih, karena pandemi ini ya Prof Yai merubah segalanya. Ya, betul, betul. Jadi memang harus dipikirkan dengan cara lain gitu ya. Ya, menguji survival skill juga. Ya. Karena kan kita kan memang kalau sekolah kan ada waktunya, sehingga kan ya jangan nyari yang susah gitu ya. Ya. Itu tidak bisa coba switch gitu ya. Saya tetap temanya, misalnya temanya keselamatan atau temanya itu bagaimana persiapan protokolnya gitu. Tapi kan tidak harus di perusahaan itu atau tidak harus di Fasiankes gitu ya. Settingnya bisa diubah. Kalau bisa saya rangkum, untuk mahasiswa yang melakukan penelitian dengan resource terbatas, waktu terbatas, perlu juga ditilik ya, visibility untuk melakukan penelitiannya seperti apa. Waktunya jangan idealis boleh, tapi perlu strategis juga ya teman-teman. Ya, apalagi nek bayar dewe. Ya, ya nambah UKT nanti. Lah iya, kalau bayar sendiri itu benar-benar harus bikin timeline-nya ya, dan memang harus menjajaki. Makanya semester 1 ini kayak apa ya, kayak kita itu kayak window shopping gitu ya. Penelitian apa yang bisa saya kerjakan, yang saya tetap ada minatnya gitu ya. Dan itu memang tadi kuncinya banyak baca, banyak tanya, ikut seminar gitu supaya pandangannya itu banyak gitu kan. Ini masih shopping sampai memilih, akhirnya ya harus ada waktunya itu. Misalnya bulan Oktober itu harus sudah mulai milih topiknya. Diskusi-diskusi, November itu sudah agak tajam gitu ya, sambil kita menjajaki tempat-tempat penelitiannya yang mungkin kita tertarik gitu ya. Bisa enggak saya ke sana gitu. Saya punya akses enggak ke sana gitu ya. Sudah yakin bisa akses gitu ya. Baru Desember itu coba-coba ditulis supaya agak member gitu ya. Agak member itu apa? Ya agak berbentuk gitu. Meskipun belum ada tinjauan pustaka dan enggak usah mikir metodologi, nanti aja. Pertanyaan penelitian tadi, perumusan masalah dan pertanyaan penelitiannya apa. Apa yang mau saya jawab gitulah. Oke. Ya, kalau punya ide ditulis ya teman-teman biar nggak lupa. Ditulis. Jangan cuma di sini ya. Oke, ini saya sudah dikode Mbak Galo. Prof, ini kita break dulu 4-5 menit, nanti kita lanjut lagi. Setelah ini, teman-teman, saya harap ada yang sharing mungkin ya, bagaimana pengalaman penelitian, kemudian kesulitannya apa, terutama selama pandemi ini. Baik, untuk break saya kembalikan ke Mbak Galo. Ya, matur Mbak Lutfi dan juga matur nuwun Prof Yai. Ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, Sobat Sehat, bahwa minat membaca dan juga memperluas pandangan itu sangat diperlukan untuk kita memulai dalam penelitian. Nah, tapi kita harus jeda dulu. Moga Prof Yai kalau mau istirahat dulu, Mbak Lutfi, satu lagu untuk kita semua dari Krisya, Cinta untuk Anda.
dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah aku selalu dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya dalam mimpimu. Di langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la Oke, baik. Bincang Santai mengajak Anda untuk bernostalgia di pagi hari ini dengan lagunya Chrisye yang dirilis pada tahun 77. Sudah lama sekali, tapi enak ya didengerin di pagi-pagi hari ini. Semoga bisa menambah Anda rileks di pagi hari ini. Baik, waktu saya kembalikan kepada Mbak Lutfi. Monggo, Mbak Lutfi. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Prof. Yayi, apakah sudah di sini? Ya. Tadi sudah dengar lagunya itu ada line dance-nya. Oh iya, jangan-jangan Prof. Yayi sambil line dance tadi. Asik ambil minum tapi gatal juga. Saya ikut nyanyi. Iya. Ya, selamat datang kembali teman-teman di pendengar Raisa, Sobat Sehat ya panggilannya. Mungkin untuk sesi kali ini kita pengen sharing dari teman-teman apakah ada pengalaman penelitian, memulai penelitian, kemudian apakah ada masalah, ada yang berkenan sharing? Oke, kalau belum mungkin kita ke Prof. Yayi dulu. Untuk tips selama masa pandemi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yayi terkait bagaimana kita
mengatasi atau menyiasati kesulitan-kesulitan selama pandemi ini, Prof? Kalau misalnya sebagai mahasiswa, eee, ini di awal, jadi tidak di tengah-tengah gitu. Selama masa pandemi ini, sebaiknya tema topik penelitian apa yang bisa kita teliti gitu, Prof? Maksudnya biar tidak ada kesulitan di tengah-tengah, mengantisipasi adanya kesulitan penelitian di masa pandemi. Ya, terima kasih Mbak Lutfi. Satu pilihan adalah yang sudah ditawarkan oleh IKM, ya, itu adalah penggunaan data sekunder. Ya, cuman memang kalau penggunaan data sekunder ini berarti kuantitatif, ya, bukan kualitatif, ya, karena harus menghitung gitu ya, statistiknya mesti cukup kuat, ya. Jadi rancangan penelitiannya ya mengikuti yang kita ambil gitu ya. Apakah kita mau mengikuti yang kohortnya? Karena misalnya seperti HDSS itu kan diikuti sekian waktu gitu ya. Tapi kan datanya sudah ada gitu ya. Satu HDSS, yang kedua ada IFLS. Kemudian kalau ikut payung penelitian dosen itu mungkin juga ada data yang bisa diambil. Jadi salah satu pilihan untuk pandemi itu adalah data sekunder. Kalau tetap menginginkan data primer, kalau memang yang dituju populasinya itu bisa dijangkau, itu kita dengan survei online. Ya, survei online yang memang kalau kita bicara masalah statistik, kadang memang terkendala untuk bagaimana caranya gitu ya, samplingnya gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan ini tergantung bidang peminatannya. Kalau peminatannya memang biostatistik epidemiologi, ya memang ini harus konsultasi bagaimana caranya nanti ya dalam online survei. Tetapi kalau penelitiannya bidang minatnya itu ya statistik menjadi pertimbangan, tetapi tidak harus misalnya karena kalau di jurnal-jurnal dan sebagainya itu ya sebetulnya kita kan bisa saja memotret sesuatu meskipun itu dengan kuantitatif survei gitu ya. Jadi kalau bidang saya psikologi itu memang tidak terlalu memusingkan apa namanya, ya tetap ada penghitungan sampel, tetapi tidak perlu kita memang harus apakah kalau itu untuk prevalensi gitu kan memang terus penghitungannya agak rumit gitu ya. Dulu saya S3-nya di biostatistik dan epidemiologi memang. Jadi sampai didiskusikan di kelas statistik gitu karena saya mau eksperimen harus ada perbedaannya sekian-sekian. Nah, itu hitungannya memang complicated gitu ya. Tetapi kalau ini di dalam masa pandemi ini misalnya kita dengan survei online di beberapa sekolah atau tadi ya misalnya kita ke perusahaan gitu ya. Kalau perusahaannya jumlah orangnya enggak banyak gitu ya total sampel gitu ya. Dan mereka tidak keberatan diberikan online survei gitu ya. Jadi kita sudah ya tadi makanya semester 1 itu pendekatan Mbak Lutfi. Kita bisa enggak gitu ya. Jadi kemudian ada juga yang ingin tetap kualitatif. Nah, kualitatif ini sudah ada beberapa jurnal juga bisa dilakukan meskipun itu memang kaitannya adalah dengan etika penelitian ya. Bagaimana kita meminta concern-nya, inform concern-nya pada saat kita melakukan wawancara atau focus group discussion. Meskipun kalau menurut saya kalau wawancara itu masih oke dengan online, tapi kalau focus group discussion itu agak berat juga gitu ya. Dinamikanya itu nggak kayak kalau kita luring gitu ya. Saya kemarin melakukan, cuma dinamikanya itu nggak kayak kalau kita luring, tapi ya tetap bisa dilakukan gitu ya, tetap bisa dilakukan. Jadi kita jajaki itu bisa enggak mereka itu tidak keberatan kami, tapi mungkin karena ini masih pandemi kami secara online gitu ya dalam jaringan gitu ya. Jadi itu enggak apa-apa gitu ya. Jadi kita pilih mana yang memang memungkinkan ya. Yang ketiga sebetulnya ini yang kita masih nggak tahu ini diperbolehkan atau tidak karena di prodi yang lain sudah diperbolehkan melakukan systematic review atau meta analisis gitu. Nah, ini tapi kekuatan narasi dan kekuatan untuk statistiknya juga harus kuat gitu. Kalau yang tertarik kualitatif itu bisa dengan tadi ya. Tapi kualitatif ini juga ada beberapa pendekatan ya atau istilahnya tradisi gitu ya yang kita bisa melakukan pengamatan. Ini sedang saya tulis nih, etika penelitian berbasis internet. Jadi kita bisa melakukan pengamatan di media sosial, gitu ya.
sudah public domain ya. Dan kemudian kita melihat apa sih yang diperbincangkan remaja tentang kesehatan misalnya. Ya kita masuk aja di YouTube atau TikTok gitu ya. Jadi itu juga penelitian berbasis internet ini sekarang cukup marak di pandemi ini dan berbagai topik bisa. Jadi saya pernah membaca dia mereview iklan kosmetik ya. Seberapa jauh ini dari farmasi, jurnal farmasi ya, seberapa jauh memberikan dia melihat pada indikasi dan bagaimana cara marketingnya. Nah, dan ini kan bisa dilihat juga cara marketingnya, gitu ya. Kemudian tadi diskusi tentang kesehatan, apa sih yang didiskusikan orang pada saat mereka misalnya di Twitter, gitu ya, ada tema, gitu ya. Kalau teman saya psikologi memang dia melihat followernya kandidat gitu ya. Jadi waktu mau pemilihan presiden itu dia mengikuti followernya kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2 dan kemudian dianalisis gitu ya. Itu kan analisis ke pendekatan kualitatif itu kan ada analisis percakapan. Ya, kemudian ada juga kita pengamatan dan kita bisa juga melakukan ada yang namanya ethnoscience itu kita membuat kayak taksonomi gitu Mbak Lutfi ya, taksonomi orang-orang itu seperti apa. Dulu saya pernah punya mahasiswa yang penelitiannya hanya mantengin laptop karena dia mau melihat sejauh mana iklan rokok itu melanggar peraturan. Ya, jadi dia kemudian mencari dulu laman yang paling sering dilihat oleh anak muda gitu. Jadi dia memilih 10 website kemudian diamati. Ya ini tapi sempat sakit juga dia karena dia saking tertariknya seminggu tidurnya cuma sedikit karena ternyata menarik gitu ya. Dan itu hasilnya adalah deskriptif ya, deskriptif seberapa itu melanggar dan memang juga membahas peraturan dari pemerintahnya kan sudah ada peraturannya bahwa iklan itu harusnya begini. Jadi pada saat pembahasan tuh dari hasil deskriptif berapa kali itu muncul, berapa kali yang violence dan memang ada satu merek rokok yang memang sangat melanggar gitu ya. Jadi ya harusnya tidak. Jadi itu menarik gitu ya. Jadi tidak perlu pergi ya. Jadi penelitian berbasis internet itu kita tidak perlu pergi. Ya cuma matanya pedes aja sih mungkin ya. Karena kan harus mengamati. Itu pilihannya ya kalau kita memang agak susah untuk data primer ya. Jadi tapi karena secondary data itu bisa kalau memang tertarik dengan statistik ya secondary data yang sudah ada kita punya Sleman HDSS, ada ALLS Indonesian Family Life Survey, kalau punya sedikit uang itu bisa beli data di Riskesdas ya. Kemudian kalau beruntung dapat masuk di timnya dosen itu bisa penelitian payung. Yang penelitiannya tidak begitu suka dengan statistik, ya, tidak begitu familiar, itu bisa melakukan penelitian banyak, ya, internet based survey, internet based research, nggak harus survei sih. Tadi pengamatan tadi bisa, ya. Atau tadi kalau misalnya masih survei, ya survei online, ya. Cuman ini perlu didiskusikan juga ya kita settingnya mana dan settingnya mau nggak gitu ya. Kalau settingnya bisa dijangkau dan berkenan ya ini bisa dengan yang survei yang dengan online. Tapi kalau enggak, media sosial adalah setting penelitian yang sangat banyak dan dari segi kesehatan masyarakatnya juga banyak. Ya. Saya kira itu Mbak. Ya, setuju Bu. Seringkali kita waktu search itu menemukan ide-ide penelitian yang out of the box, betul yang tadi Bu Yai sampaikan. Beberapa waktu lalu saya waktu search terkait disability, saya nemu ini Prof Yai ada satu tesis punyanya mahasiswa UNER, ini bagaimana mempotretkan disability di drama Korea, Prof. Jadi menganalisis drama Korea itu, kemudian bagaimana orang-orang di dalam drama itu memotretkan atau persepsinya terhadap disability ini, saya nggak kepikiran kalau menganalisis drama Korea. Yang hobinya nonton drakor.
Oh iya, kalau bidang lain ya, kalau bukan Ya. bidang public health itu misalnya yang linguistik itu saya pernah nemu juga karena saya kebetulan ngajar di S2 PSPSR karena ngajar psikologinya. Ya jadi psikologi seni. Jadi dia menganalisis kata-kata di dalam drama Korea. Ya, jadi apakah ada toxic relationship di sana? Kalau psikologi banyak sih. Iya, iya. Jadi karena toxic relationship itu kan ada beberapa kategori. Nah, dia meng-capture beberapa percakapan gitu ya. Jadi itu jurnal yang saya baca juga. Iya. Ini ada pertanyaan nih Mbak Gi. Iya, ada pertanyaan ini. Ini sudah melakukan penelitian, sudah menemukan ide atau minat tiba-tiba tercetus, ini kok rasanya kurang mutu ya, novelty-nya di mana? Akhirnya jadi maju mundur, lalu bagaimana menghindari melakukan penelitian agar tidak terkesan seadanya atau asal jalan gitu, Prof. Monggo. Ya, tadi ya sebetulnya kalau kita sudah punya ide, tadi searching dulu apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu ya. Menjudge bahwa ini orang mutu tidak mutu itu berdasarkan apa gitu ya. Karena ini sederhana gitu ya. Karena ini kok kayaknya tidak canggih gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi kita nggak srek kok kayaknya kok apa ya keasliannya. Nah, kita keaslian penelitian itu kan tidak boleh hanya memang sepengetahuan peneliti tidak ada gitu kan, tidak boleh memang. Itu harus dilalui kalau S3 diminta untuk sedikit scoping review sih, tapi kalau S2 ya tadi searching saja di baik itu di Google Scholar untuk nyari yang bahasa Indonesia, yang riset di Indonesia maksud saya. Kemudian nyari di website-nya electronic library-nya UGM, kan teman-teman mahasiswa punya akses ke sana. Jadi dengan kata kunci yang tepat tentu saja ide saya ini sudah pernah diteliti belum, gitu ya. Nah nanti dari keaslian penelitian kan nulisnya harus begitu juga. Jadi kita lihat dengan searching kata kunci yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya itu seperti apa. Punya kita itu persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu sehingga dimunculkan. Jadi penelitian saya ini karena berbeda A, B, C, D-nya, makanya penelitian saya ini termasuk orisinal. Meskipun orisinal itu kalau di dalam public health dan penelitian sosial itu nggak mudah ya. Karena memang kita harus melihat dari sisi mana yang kita ambil gitu ya. Jadi itu. Nah, nanti kemudian didiskusikan. Ya makanya jangan mikir sendiri ya. Mahasiswa ini saya melihat memang yang 10 tahun terakhir ini ya, kadang-kadang itu berpikir sendiri gitu ya. Ya, utek ya menjudge diri sendiri, kemudian ini orang mutu, orang anu gitu ya. Cobalah untuk sharing gitu ya. Sharing bahwa ini aku mulai gini, meskipun nanti mungkin komentar teman itu juga ada juga, oh aku ra mutu gitu misalnya. Tambah overthinking. Ya, tapi kita kan bisa diskusi nggak cuma satu teman gitu ya. Kemudian yang kedua ya kalau saya sarankan kalau memang di minatnya ada dosen pembimbing akademik ya berbicaralah dengan dosen pembimbing akademik itu bisa enggak diangkat gitu ya. Jadi penelitian itu mutu atau tidaknya itu ya bukan dari diri sendiri gitu ya kalau menurut saya ya. Dan bobot penelitian kan dilihat memang kepentingannya kelihatannya sederhana tapi ini penting gitu ya. Jadi itu bisa saja tetap bahkan sampai publikasi gitu ya meskipun itu kelihatannya sederhana gitu ya. Gitu Mbak Lutfi. Ya, Mbak baik. Mbak baik nih, Mbak baik. Jadi jangan ublek-ublek dipikir sendiri gitu ya. Sharing gitu. Iya, sering overthinking, Prof. Ya, ning dipikir kan hidup ini kita manusia itu memang ditakdirkan untuk kita berbagi interaksi ya. Ini salah satu mungkin kelemahan dunia IT ya. Sehingga terbiasa kita dengan gadget sehingga komunikasi itu kadang-kadang jadi agak terlupakan gitu yang human being-nya gitu. Iya, Prof, apalagi mahasiswa angkatan pandemi, Prof. Ya, ya itu memang menarik. Nah, itu menarik diteliti juga ya bagaimana kesehatan mental mahasiswa pandemi. Iya, iya, mahasiswa saya S1 yang saya DPA-in, Prof, itu kasihan banget. Masa ceritanya gini, saya nggak punya teman, Bu. Ya, betul. Iya. Susah cari teman. Nggih. Nggih.
Mungkin tadi Prof. Yayi menyinggung terkait penelitian payung dengan dosen. Nah, saya dulu pernah ditanya mahasiswa gini, Prof, "Mbak, gimana ya caranya kalau pengen ikut penelitian dosen?" Gitu. Ya, bertemu sama dosennya, kalau pernah mendengar dosen itu punya penelitian, bertemu dengan dosennya. Nah, saya punya cerita menarik. Sebenarnya ini bukan penelitian payung saya, tapi ada 4 orang mahasiswa datang ke saya. Saya apakah Bu Yayi punya penelitian payung? Enggak, tapi kalau tak gaweke payungnya piye gitu ya. Maksudnya saya punya ide gitu ya. Saya punya ide, saya tanya dulu, "Kalian tertarik pada apa?" Kami itu tertarik pada pengendalian rokok. Makanya mendekati saya, siapa tahu saya punya penelitian tentang rokok. Saya bilang saya punya, tapi analisisnya sedang di-cleaning, datanya sedang di-cleaning waktu itu ya. Waktu itu belum bisa diakses, masih di-cleaning karena belum selesai seluruhnya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ini ada 1 lakinya, 2 laki, 2. Nah, kemudian saya payungi itu yang termasuk 1 tadi, saya lihat beliau ini senang banget. Dia kalau tampilannya presentasi bagus gitu ya. Jadi dia kelihatannya memang senang internet. Saya tawari gini, "Sudah evaluasi bagaimana policy rokok?" "Oh, boleh." Nah, yang 2 ini, ibu-ibu ini adalah evaluasi pelaksanaan KTR di 2 kabupaten. Yang 1 menyasar pada sekolah, yang 1 pada pegawai kesehatan, puskesmas dan sebagainya, karena puskesmas kan harusnya KTR 100% ya di daerah tersebut. Kemudian 1 universitas, 5 ya berarti ya? Ya 5 mahasiswa. 1 di universitas ya, di tempat yang KTR-nya sudah ada dan yang enggak. Kemudian yang 1 ini saya enggak bisa internetan, tapi kono senengannya apa namanya, lihat TV gitu ya. Jadi dia saya minta untuk evaluasi iklan rokok di TV. Karena iklan rokok di TV itu ada policy-nya. Kemudian yang 1, 6 Mbak, 6, waktu itu 6 ya. Jadi yang 3 ini KTR di kabupaten, yang 3 ini, yang 1-nya evaluasi waktu itu Kulon Progo sudah punya policy untuk tidak ada iklan di luar ruang. Jadi tak sesuaikan juga dengan mahasiswa ya. Saya tanya dulu hobinya gitu ya. Jadi yang nggak senang internet itu ya tidak saya tawarin untuk evaluasi internet. Dia nonton TV kan ya, jadi evaluasi iklannya TV. Yang satunya senang jalan-jalan, tak suruh evaluasi iklan luar ruangnya Kulon Progo. Yang 3 ini mau yang ya riset yang bukan out of the box tadi, evaluasi pelaksanaan KTR, survei biasa gitu ya, tapi ya ditambahi dengan beberapa tanya jawab. Jadi bisa saja datang ke dosen, siapa tahu dia punya ide yang mungkin memang bukan payung yang sekarang sedang dikerjakan ya, tetapi pengen temanya itu sama, tapi dari berbagai sisi gitu ya. Jadi itu bisa juga gitu ya. Nggih. Nggih, begitu Bapak Ibu, Mas Mbak mahasiswa, kalau ada yang pengen dikerjakan terus ada ekspertisnya di EIKM atau di Departemen HBS, bisa mendatangi dosen tersebut untuk berdiskusi gitu nggih. Ya. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya, Prof. Tadi Prof. Yayi menyebutkan pendekatan ke stakeholders gitu. Nah, ini yang kadang menjadi ketakutan mahasiswa juga, Prof. Apakah ada tips untuk melakukan stakeholder engagement di dalam penelitian? Ya kalau paling mudah itu ada yang kenal enggak gitu ya. Itu paling mudah sih ya. Jadi kita mencoba ada yang bekerja di sana atau ada yang di sana ya. Tapi beberapa mahasiswa saya cukup punya apa namanya, nyali gitu ya, untuk waktu itu udah malahan orang dengan HIV/AIDS ya. Tapi memang beliau ini sudah bekerja sih, jadi mungkin sudah punya kemampuan untuk bagaimana caranya berkenalan gitu ya, kemudian mencoba menjajaki gitu. Sebetulnya kalau enggak ada yang kenal pun enggak apa-apa, kita datang aja misalnya di LSM tersebut atau di rumah sakit tersebut, ketemu sama humasnya dulu, enggak usah sampai pimpinannya ya. Kita kan humas itu kan kita bertanya dulu, menjajaki kan. Nah, nanti kalau dengan pimpinan itu kalau sudah bawa surat gitu ya. Artinya kalau kita sudah kelihatannya oke. Sekolah juga begitu, mungkin kita akan diterima oleh guru yang di depan gitu ya. Ataupun petugasnya dulu gitu ya. Ada apa gitu ya. Saya ingin menjajaki apakah saya bisa melakukan penelitian di sekolah ini gitu ya. Jadi penelitiannya tentang apa ya? Kita cerita dulu ide saya seperti ini dan mungkin dengan online atau mungkin dengan apa gitu ya.
misalnya melakukan intervensi gitu, intervensinya juga online gitu ya, karena kemarin mahasiswa saya juga ada intervensinya online ya, dengan webinar, kemudian ada pretest dan posttest gitu ya. Jadi tapi dijajaki dulu, kebetulan mahasiswa ini memang lulusan alumni dari SMA-nya. Jadi ini juga salah satu juga ya tinggal bikin alasan gitu ya. Alasannya kenapa kok dipilih sebagai etik. Sebetulnya enggak apa-apa, dalam pandemi ini kan kita harus memang agak kreatif gitu ya. Enggak usah yang sempurna bahwa penelitian itu harus begini. Nanti tiba pada nulis publikasi itu ya. Itu sebetulnya ya saya lihat memang di artikel-artikel jurnal itu tidak semuanya juga perfect ya. Toh kita nanti bisa menuliskan batasan penelitian kita gitu ya. Jadi kalau saya menyarankan sih cari dulu yang memang memungkinkan, kemungkinan saya juga ada kenal ya, atau kalau itu sekolah saya alumni di situ, atau mungkin saudaranya ada yang di situ ya, meskipun bukan pimpinan ini, tetapi saya mau dikenalkan sama humasnya gitu ya. Jadi kita nanti akan menghadap humasnya. Ya, kalau kita memang tertarik di situ ya kenapa enggak kita coba dekati gitu ya, karena itu penjajakan. Perkara ditolak itu ya itu biasa. Saya pernah juga baru saya mau ngasih suratnya itu karena saya langsung suratnya karena itu kan sampel random gitu kan. Jadi sekolahnya kepala sekolahnya itu belum buka suratnya itu langsung tempat saya enggak boleh untuk penelitian gitu. Dan ada babi ya sudah ganti mengundi lagi gitu ya. Jadi itu ya itu resiko penelitian nggih. Jadi usah bentar, namanya hidup ini kan ya ada yang setuju ada yang enggak gitu. Simpel aja mikirnya. Ya. Oke, Bu Yayi, ini karena sudah 8.32, mungkin kita cukupkan ngobrol-ngobrol santai terkait penelitian. Kalau boleh saya rangkum 1 jam obrolan kita pagi hari ini. Kalau kita melakukan penelitian untuk mahasiswa tesis mungkin ya, 1 harus mau upet, harus mau kerja keras ya, karena akan juga sebanding dengan hasil yang kita dapatkan dan kemanfaatan untuk menyelesaikan problem di masyarakat. Kemudian yang kedua, ini yang ada di mana-mana di sosial media, penelitian atau tesis yang baik adalah yang dikerjakan, yang selesai. Jadi dikerjakan sendiri, Mbak. Sebetulnya bukan sendirian, ada temannya gitu ya, bantu ke lapangannya gitu kan, bisa ditemani. Yang dikerjakan dan harus mulai dari sekarang. Ada ini Bu Yayi, kalimat penutup dari Bu Yayi mungkin? Oh ya, saya sebetulnya kemarin tuh bikin ya. Jadi memang gini aja, perjalanan yang bermil-mil jauhnya itu kan mulai dari 1 langkah gitu ya. Jadi memang yang dikerjakan adalah sekarang kalau misalnya bisanya baru baca dulu, ya baca dulu gitu ya. Tapi kalau bisanya adalah corek-corek ideku apa, ya enggak apa-apa. Nanti kita kan kemudian bacanya itu ide kita apa gitu ya. Ide kita apa gitu. Kemarin saya bikin pantun, Mbak. Ada ikat lapis emas. Jadi kalau di Lampung itu kan ikat ya. Ada ikat lapis emas di Lampung, batik tulis selalu ada di Pekalongan. Jangan cemas, jangan bingung, adik manis, ada mau, ada jalan. Terima kasih Prof Yayi, keren sekali. Ini banyak reaksi dari teman-teman juga. Matur nuwun sangat Prof Yayi atas sharingnya, sangat bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak Raisa pada pagi hari ini. Terima kasih Raisa, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membawakan talk show. Baik, terima kasih banyak Mbak Lutfi dan terima kasih Prof Yayi. Kapan lagi ya dengar Prof Yayi buat pantun? Tadi saya udah mau bilang cakep gitu, Prof. Baik, terima kasih banyak Prof atas ilmunya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan hari ini, mulai dari bagaimana menyederhanakan pikiran kita untuk memulai penelitian tidak langsung ujuk-ujuk gitu, langsung memikirkan semuanya tapi langkah demi langkah gitu. Terima kasih banyak Prof Yayi dan Mbak Lutfi atas ilmunya hari ini. Sehat selalu untuk Prof Yayi dan juga Mbak Lutfi, semoga bisa bertemu di lain kesempatan.
Baik, demikian bincang-bincang pagi Raisa di pagi hari ini, Sobat saya, semoga bermanfaat dan menambah kompetensi bagi kita semua dan menambah semangat untuk kita bisa memulai penelitian kita. Saya Nigalu beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.